Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irham Raffi Mahriza, mahasiswa Universitas Nasional angkatan 2018, Fakultas Teknik Komputer dan Informatika, Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan dari bab 1 sampai bab 15 atau pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Langsung saja. Rekayasa perangkat lunak. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak atau RPL itu adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan dan pemeliharaan serta manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak dan manajemen kualitas. Jenis softwarenya itu bermacam-macam. Yang pertama ada proprietary software dan open source software. Proprietary software itu ialah software yang source kodenya tertutup dan distribusikan dengan satu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan memodifikasi. Lisensi proprietary software memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti atau uang ke pemilik hak ciptanya. Dan yang termasuk dari proprietary software ini ialah shareware dan freeware. Sedangkan kalau open source software yaitu kodenya terbuka dan distribusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source kode atau informasi di dalamnya. Hak cipta itu tetap ada, tapi lisensinya memungkinkan orang lain bebas menggunakan dan memodifikasi software tersebut. Jenis-jenisnya itu ialah seperti GNU, Apache lisensi, terus ada BSD lisensi, MIT lisensi, dan Mozilla Public lisensi. Apa itu software engineering? Software engineering itu ialah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa pemrograman. Secara garis besar, software engineering bisa diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak, berbeda dengan pemrograman sederhana. Lalu perkembangan software itu dari generasi awal ada batch orientation, terus ada custom software. Untuk generasi kedua ada multi-user, real time, terus ada database dan product software. Generasi ketiga itu ada distribusi sistem dan low-cost hardware. SDLC atau System Development Life Cycle ialah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Menurut Profesor Dr. Sri Mulyani, SDLC adalah proses logika yang digunakan oleh seorang analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang melibatkan requirements, validation, training, dan pemilik sistem. Tahapannya itu ialah ada tahapan analis sistem. Tahapan ini sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Yang kedua, itu ada tahapan perencanaan sistem. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Untuk tahap ketiga, ada tahap pembangunan sistem. Pada tahap ini, pengembangan sistem itu ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh yang dapat digunakan. Jika diibaratkan bangunan, tahap ini merupakan tahap membangun. Yang keempat, ada tahap pengujian sistem. Tahap ini mempunyai beberapa hal yang harus diperhatikan seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perencanaan sistem tersebut. Yang kelima, ada implementasi. Tahap ini software disebarkan setelah melewati proses yang melibatkan beberapa persetujuan manual dan
Yang keenam ada pemeliharaan sistem atau maintenance. Biasanya pemeliharaan sistem yang sudah dibuat itu sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan phase yang baru, yaitu penggunaan. Selanjutnya ada software requirement. Software requirement itu ialah sebuah properti yang harus diperhatikan atau ditunjukkan oleh software untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dunia nyata yang bersifat real. Software requirement juga merupakan kombinasi rumit dari kebutuhan berbagai macam orang yang bermacam-macam tingkat organisasi dan lingkungan di mana perangkat lunak dioperasikan. Properti yang esensial dari semua software requirement adalah harus mampu diperiksa atau diverifikasi. Jenis-jenisnya itu ialah ada software requirements itu ada fungsional dan non-fungsional. Yang kedua ada user requirements dan yang ketiga ada system requirements. Selanjutnya desain. Apa itu desain? Desain merupakan representasi dari suatu yang akan dibangun dalam dunia software engineering yang akan menggunakan model-model standar untuk proses desain fokus pada 4 area utama, yaitu data, arsitektur, komponen, dan user interface. Untuk desain konsepnya itu ada abstraction atau abstraksi, yaitu tindakan mewakili fitur-fitur penting tanpa menyertakan rincian latar belakang atau penjelasan. Yang kedua ada refinement. Refinement ini merupakan proses elaborasi untuk peninjauan ulang. Selanjutnya ada modularity. Nah, software ini dibagi menjadi komponen yang diberi nama dan dialamatkan secara terpisah, sering disebut modul, yang terintegrasi untuk memenuhi persyaratan itu untuk memenuhi persyaratan masalah. Selanjutnya yang keempat adalah software arsitektur. Keseluruhan struktur perangkat lunak seperti mencakup apa dan di mana. Yang kelima ada control hierarchy. Itu disebut juga struktur program organisasi, program komponen atau modul. Yang terakhir itu ada data struktur atau struktur data, yaitu representasi dari hubungan logis di antara masing-masing elemen data. Struktur dan arsitektur perangkat lunak itu berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak, gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak atau kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk desain arsitektur, itu ialah tujuan dari desain arsitektur itu untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Jenis arsitektur itu ada dua, yaitu ada common use dan advanced. Untuk common use ini ada yang terpusat, tersebar, dan client server arsitektur. Untuk yang advanced itu ada virtualisasi dan cloud computing. Untuk desain antarmuka. Desain antarmuka ini proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal, misalnya pelanggan, pemasok, sistem lain. Mendefinisikan cara ini di mana pengguna akan berinteraksi dengan sistem, atau bagaimana memberikan input dan mendapatkan output, serta bagaimana sistem menerima dan menjalankan perintah. Software desain strategis itu ada 4. Yang pertama ada function oriented, yang kedua ada object oriented, yang ketiga ada data struktur design, dan 4 komponen basic design. Function oriented itu ialah bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat. Contohnya itu dari sistem pemeriksaan transaksi itu adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM. Sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan dipicu saat kartu dimasukkan. Object oriented didasarkan pada informasi yang disembunyikan, sistem ini dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi, strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru. Contoh objek berkomunikasi dengan memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek lain, memungkinkan objek diimplementasikan dalam proses yang konkuren. Struktur chart. Nah, struktur chart
atau SC dalam rekayasa perangkat lunak adalah bagan yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola sebuah bagan hierarki terstruktur yang menjelaskan fungsi dan subfungsi dari setiap bagian sistem. Data flow diagram. DFD merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu diagram, yaitu input dan output, proses, penyimpanan data, dan ditekan pada aliran data. Implementation. Struktur basic concept. Nah, ini ada minimizing complexity. Dalam konstruksi perangkat lunak, meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar, namun tidak mudah dipahami. Terus ada anticipation change. Dalam melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineer dengan membuat software yang extensible. Artinya, perangkat lunak dapat ditingkatkan atau di-upgrade tanpa mengganggu struktur dasarnya. Yang ketiga ada construction for verification. Membangun perangkat lunak yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan termasuk mengikuti standar pengkodean, pengujian unit, pengorganisasian pengorganisasian kode untuk mendukung pengujian otomatis, dan membatasi penggunaan bahasa yang kompleks atau yang sulit dipahami. Yang keempat ada reuse. Reuse itu berkaitan erat dengan penggunaan kembali, contohnya libraries, modul, source code, dan sebagainya. Dalam konstruksi, terdapat dua aspek yang terkait erat dengan konsep reuse, yaitu konstruksi untuk digunakan kembali dan konstruksi dengan menggunakannya kembali. Dan terakhir ada construction for use, menciptakan perangkat lunak yang memiliki potensi untuk digunakan kembali, baik untuk proyek yang saat ini sedang dikerjakan atau proyek lainnya. Konstruksi untuk penggunaan kembali biasanya didasarkan pada analis dan variabilitas. Contohnya framework, terus ada library, CMS, dan sebagainya. Lanjut ada maintenance. Maintenance ini merupakan pemeliharaan perangkat lunak. Terus dapat memodifikasi dan mengupgrade software tersebut. Mengapa konstruksi perangkat lunak itu dibutuhkan? Alasannya yaitu untuk memperbaiki kesalahan, terus ada meningkatkan desain, peningkatan implementasi, terus adanya interaksi antar muka dengan perangkat lain, adanya perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak perlu menyesuaikan, terus ada migrasi perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sebelumnya yang telah diubah. Tujuannya itu untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetapan pertahanan integritas perangkat lunak tersebut. Kategori dari software maintenance. Kategori dari software maintenance itu ada corrective maintenance, yaitu modifikasi reaktif atau perbaikan perangkat lunak yang dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditemukan, termasuk dalam kategori perawatan darurat, yang merupakan suatu modifikasi yang tidak terjadwal, dilakukan untuk menjaga operasional produk perangkat lunak. Selanjutnya ada adaptive maintenance. Dalam melakukan konstruksi perangkat lunak, antisipasi terhadap perubahan dilakukan oleh software engineer. Terus ada perfective maintenance, modifikasi perangkat lunak untuk menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna, meningkatkan dokumentasi program dan pengkodean ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak lainnya. Misalnya itu kayak kita menambahkan fitur. Nah, yang keempat ada preventive maintenance, yaitu modifikasi perangkat lunak untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak tersebut sebelum mereka menjadi kesalahan operasional. Lanjut, ada transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Itu yang pertama untuk membaca objek database, dan yang kedua untuk menulis objek database. Sifat transaksi. Sebuah transaksi harus memenuhi properti ACID untuk menjaga data pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem. Dan hal ini dilakukan oleh DBMS. Yang pertama ada
atomicity. Semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan itu sama sekali. Yang kedua ada konsistensi. Transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. Yang ketiga ada isolation. Itu saat sebuah transaksi melakukan modifikasi, data yang sedang dimodifikasi harus diisolasi dari transaksi lain. Jadi, data hanya dapat diakses dalam kondisi sebelum memodifikasi atau sesudah. Tidak dapat diakses dalam keadaan intermediate. Yang keempat ada durability atau daya tahan. Memastikan bahwa hasil eksekusi setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen. Saat terjadi kegagalan sistem atau crash, maka data akan berada pada kondisi terakhir. Misalkan transaksi gagal atau tidak selesai, itu mempunyai 3 alasan yang dapat menyebabkan sebuah transaksi itu gagal. Yang pertama itu dibatalkan atau diberhentikan karena ada anomali atau masalah ketika proses eksekusi. Yang kedua, terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Yang ketiga, sebuah transaksi mengalami situasi yang tak terduga. Software Quality Fundamental, yaitu platform untuk mendapatkan pengetahuan dasar dari bidang perangkat lunak pengujian. Situs ini dibuat oleh tester dan dari tester dibagi ke orang-orang tester. Aspek of functional quality itu ada 4. Yang pertama itu memenuhi treatment software. Yang kedua menghasilkan software dengan minimal defect. Yang ketiga ada performansi yang baik. Dan keempat mudah dipelajari dan mudah digunakan. Sedangkan aspek of process quality yaitu ada 2. Yang pertama tepat waktu dan yang kedua sesuai budget. Software quality management ialah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan. Software Configuration Management atau SCM yaitu definisinya seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen ke dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Deskripsinya, SCM mencakup disiplin dan teknik yang untuk memulai mengevaluasi dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Terminologi on SCM. Yang pertama ada configuration item, yang kedua baseline, yang ketiga SCM directories, yang keempat version, yang kelima revision, yang keenam release. Configuration item itu ialah agregasi perangkat keras, perangkat lunak atau keduanya yang ditujukan untuk manajemen konfigurasi dan diperlakukan sebagai entitas tunggal dalam proses manajemen konfigurasi. Item konfigurasi perangkat lunak tidak hanya di segmen kode pengodean, tetapi semua jenis dokumen yang sesuai dengan pengembangan itu misalnya seperti all type of code file, driver of test, analysis or design document, user of developer manual, dan system configuration. Untuk baseline itu ialah suatu spesifikasi itu produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab, yang setelah itu berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan yang lebih lanjut. SCM Directories definisinya itu serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian. Untuk version itu ialah rilis awal atau pelepasan ulang item konfigurasi yang terkait dengan kompilasi lengkap atau kompilasi ulang item. SCM Tools itu software untuk version control, yang kedua ada Puppet, yang ketiga ada Shift. Rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak itu yang pertama ada mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola dan skema penamaan dokumen, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur CM dan pembuatan baseline.
Yang ketiga, mendefinisikan kebijakan untuk kontrol perubahan dan manajemen versi. Yang keempat, menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan batasan apapun dalam penggunaannya. Cukup sekian, mungkin itu yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.